Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bersama gereja sejagat kita merayakan pesta Santo Lukas. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam gereja Katolik, kita mengenal Lukas adalah seorang pengarang Injil dan juga penulis kitab Kisah Para Rasul. Ia menulis Kisah Para Rasul, ia menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Satu hal yang menarik dari pribadi Lukas adalah bagaimana ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina, dan ia suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada manusia dan rela mengampuni. Inilah yang menjadi dasar permenungan kita hari ini dan juga diterangi oleh bacaan Injil hari ini. Bahwasannya Injil hari ini mengungkapkan tentang perutusan, dan di balik perutusan itu ada beberapa hal menarik yang bisa kita petik untuk menjadikan inspirasi bagi kita dalam menjalani perutusan di tengah dunia. Ada 3 poin penting yang dapat kita pahami dari bacaan Injil hari ini yang memperkaya perutusan kita. Yang pertama adalah berani mengambil risiko, dan yang kedua berpasrah penuh pada kehendak Allah, dan yang ketiga memiliki intensi yang baik dalam menjalani perutusan. Ini menjadi 3 hal dasar
yang harus dimiliki oleh kita yang siap menjalani perutusan. Hal pertama adalah siap mengambil resiko. Hal pertama adalah berani mengambil resiko. Kita telah melihat bersama ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Di sini kita memahami bahwa ada tantangan yang sungguh luar biasa yang akan kita hadapi dalam menjalani perutusan. Domba yang berada di tengah-tengah serigala. Kita dapat memahami bahwa domba memiliki peluang hidup yang sangat sedikit. Artinya ada tantangan besar yang akan ia hadapi, yang bisa menghalangi ia dalam menjalani tugasnya. Sebagai orang-orang yang terpanggil untuk menjalani perutusan, keberanian menjadi kunci kesuksesan kita. Ketika kita berani menjalani atau mengambil tugas perutusan yang diberikan kepada kita, saya yakin dan percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal kedua yang juga perlu kita renungkan adalah berpasrah penuh pada kehendak Allah. Dalam ayat 4 tadi kita mendengar bahwa janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa sebagai orang yang menjalani perutusan, satu hal yang harus ia pegang adalah berpasrah penuh pada kehendak Allah. Ia tidak membawa apa-apa dalam perjalanannya, karena ia yakin bahwa Allah lah yang akan memenuhi segalanya. Kita pun dituntut untuk bersikap yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari, berpasrah penuh kepada kehendak Allah dan menyerahkan hidup kita secara total agar Allah lah yang menguasai hidup kita dan membiarkan diri kita dirasuki oleh sabda dan kehendaknya sendiri. Dan hal yang ketiga adalah memiliki intensi yang baik dalam menjalani perutusan. Intensi yang baik ini kita belajar dari Lukas yang memfokuskan dirinya bagi orang-orang miskin, orang-orang sederhana, dan orang-orang susah. Di zaman sekarang kita memang sering tergoda untuk melakukan pewartaan atau perutusan hanya kepada orang-orang yang bisa dikatakan memiliki sumbangsi bagi kita. Dan hari ini kita belajar dari Lukas. Ia menunjukkan intensi yang baik bagi kita dalam menjalani perutusan, bahwasannya fokus utama kita dalam menjalani perutusan bukanlah hal-hal yang lain, melainkan untuk menyelamatkan semua orang, terlebih khusus menyelamatkan orang-orang yang sudah bergerak pada ambang kehancuran. Saudara-saudari yang terkasih, inilah 3 hal yang dapat saya pahami dan saya renungkan dari bacaan Injil hari ini, terlebih khusus bagi kita yang menjalani perutusan. Memang ketiga hal ini bukanlah hal yang baru, tetapi setidaknya kembali mengingatkan kita bagaimana kita menjalani perutusan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati.